Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, kelas AP1, yang beranggotakan Farid Atauhid, M. Iqbal Pulungan, Ezra Yolaen, dan Rema Deolis Dayanti akan menjelaskan tentang akreditasi laboratorium. Selamat menikmati videonya. Apa itu laboratorium dan akreditasi? Laboratorium adalah suatu bagian dari perusahaan yang memiliki peranan dalam menentukan proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu dari produk yang dihasilkan. Pengertian akreditasi menurut Pemkes nomor 298 tahun 2008 yaitu pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan tertentu yang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan dari akreditasi laboratorium yaitu untuk memberikan pengakuan kepada laboratorium tersebut yang telah mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada petugas laboratorium itu sendiri bahwa semua fasilitas, tenaga, dan lingkungan yang diperlukan telah memenuhi standar, sehingga dapat mendukung pelayanan laboratorium yang baik. Yang ketiga, memberikan jaminan dan kepuasan kepada pelanggan serta masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh laboratorium tersebut telah diselenggarakan dengan baik. Manfaat penerapan dan akreditasi ISO 17025. Pertama, mengurangi resiko. Kedua, komitmen untuk semua personel laboratorium sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketiga, perbaikan terus-menerus sistem manajemen laboratorium. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan keterampilan personel melalui program pelatihan dan evaluasi. Yang kelima, meningkatkan citra, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan. Keenam, mendapatkan pengakuan internasional. Ketujuh, menghindari kesalahan dan pengulangan dari proses pengujian atau kalibrasi. Kedelapan, pengurangan pengaduan dan keluhan pelanggan. 9, keuntungan dalam bidang pemasaran jasa laboratorium. Dan yang terakhir, perbandingan kemampuan antar laboratorium. Masa akreditasi. Masa akreditasi akan berakhir setelah 4 tahun berlaku. Bila laboratorium ingin memperpanjang akreditasinya, maka laboratorium wajib mengajukan permohonan reakreditasi 3 tahun sesudah akreditasi untuk dilakukan asesmen ulang oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Cara memperpanjang akreditasi laboratorium. Pertama, melakukan kunjungan reassessment paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat akreditasi berakhir. Kedua, menyerahkan permohonan dan dokumen pendukung lainnya paling lambat 9 bulan sebelum akreditasi berakhir. Berikut adalah daftar dokumen persyaratan akreditasi KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Yang pertama, dokumen umum, terdiri dari beberapa judul dokumen general. Di antaranya adalah syarat dan aturan akreditasi laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan, asesmen gabungan KAN dengan KNLH. Yang kedua adalah dokumen kebijakan yang terdiri dari beberapa judul polis. Di antaranya, kebijakan KAN mengenai tata cara penyesuaian persyaratan laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan berdasarkan lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009. Yang ketiga ada dokumen persyaratan yang terdiri dari beberapa judul recruitment, dan yang keempat adalah dokumen pedoman yang terdiri dari beberapa judul guide. Termasuk di dalamnya adalah pedoman KAN mengenai kalibrasi dan pedoman teknis untuk pengolahan limbah laboratorium untuk akreditasi laboratorium lingkungan, beserta pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk akreditasi laboratorium lingkungan dan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Langkah pertama yaitu komitmen manajemen puncak. Contohnya, yaitu mengkomunikasikan kepada organisasi pentingnya memenuhi pelanggan serta persyaratan hukum dan peraturan. Langkah kedua, membentuk tim implementasi ISO. Nah, tim implementasi ISO bisa terdiri dari 1 atau beberapa orang tergantung kompleksitas suatu organisasinya.
Langkah ketiga yaitu mulai program kesadaran dan pelatihan ISO. Program kesadaran diawali dengan mengkomunikasikan secara resmi rencana organisasi untuk mempersiapkan sertifikat ISO 9001. Langkah keempat, memeriksa dan identifikasi kondisi saat ini. Bandingkan sistem yang sudah berjalan di perusahaan dengan standar sistem manajemen mutu ISO. Nah, analisis apa saja persyaratan ISO yang belum diterapkan dalam perusahaan Anda? Langkah kelima, menentukan ruang lingkup dan kebijakan organisasi. Rumuskan kebijakan mutu dan sasaran mutu atau target pekerjaan setiap divisi yang ada di perusahaan. Buatlah target yang smart, spesifik, measurable, achievable, dan time target. Langkah keenam, membuat perencanaan atau resiko dan peluang serta sasaran dan rencana pencapaiannya. Nah, risiko dan peluang adalah persyaratan baru dalam ISO 9001. Risiko adalah efek ketidakpastian dari hasil yang kita inginkan. Selanjutnya, langkah ketujuh, membuat dokumentasi ISO. Ada istilah yang baru yaitu informasi yang terdokumentasi, ada dokumentasi wajib dan dokumen yang dibutuhkan atau tidak wajib. Informasi yang terdokumentasi ini bisa berbentuk prosedur atau instruksi kerja atau form, dan juga dalam bentuk catatan atau record. Langkah ke-8, implementasi. Implementasi berdasarkan semua dokumen yang sudah dibuat sebelumnya. Ini untuk memastikan prosedur dan seluruh dokumen yang sudah dibuat telah dimengerti dan diterapkan sepenuhnya oleh seluruh jajaran karyawan. Langkah ke-9, pelatihan internal auditor. Pelaksanaan harus dipantau untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu efektif dan sesuai dengan standar. Salah satu pemantauan dilakukan dengan audit internal. Nah, audit internal dilakukan oleh auditor internal. Untuk itu, perlu adanya pelatihan bagi internal auditor ini agar mereka kompeten dalam pelaksanaan audit nantinya. Langkah ke-10, evaluasi kinerja termasuk internal audit. Jalankan audit internal pertama yang dilakukan oleh auditor internal yang telah mengikuti training. Auditor internal akan mengaudit seluruh divisi di perusahaan Anda dan memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian perusahaan Anda dengan standar ISO atau prosedur dan kebijakan yang ditetapkan. Langkah ke-11, laksanakan rapat tinjauan manajemen. Manajemen puncak harus melakukan tinjauan manajemen. Tujuannya untuk meninjau informasi tentang kinerja sistem manajemen mutu untuk menentukan apakah masih sesuai, memadai, dan efektif. Langkah ke-12, audit eksternal oleh badan sertifikasi. Setelah langkah awal hingga langkah ke-11 dilaksanakan, organisasi siap menghubungi badan sertifikasi untuk pelaksanaan audit. Pihak badan sertifikasi lalu akan mengirimkan jadwal audit. Untuk audit awal ini biasanya didahului dengan Step 1 audit, yaitu audit dokumentasi terlebih dahulu, dan selanjutnya dilanjutkan dengan Step 2 audit. Nah, langkah ke-13, Initial Assessment Step 1. Pada tahap ini, perusahaan mendapatkan laporan dari lead assessor tentang adanya permasalahan yang harus segera dilakukan atau ditindakkan. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen mutu yang diterapkan di organisasi atau di perusahaan memenuhi persyaratan assessment. Langkah ke-14, Initial Assessment Step 2. Pada tahap ini, lead assessor akan memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi mengenai rekomendasi sertifikasi. Langkah terakhir yaitu langkah ke-15, registrasi dan sertifikasi. Registrasi perusahaan akan dinilai dan ditinjau apakah sudah layak untuk disetujui atau tidak. Jika sudah sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan, maka sertifikat ISO akan segera diterbitkan dan dikirimkan kepada perusahaan. Setelah mendapatkan sertifikasi ISO, lead assessor akan tetap mendampingi dan memberikan laporan setiap tahun sekali untuk memastikan organisasi atau perusahaan Anda tetap menjaga persyaratan yang ditetapkan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu akreditasi laboratorium? Mulai dari pengertian akreditasi, tujuan akreditasi, masa berlakunya, cara pengajuan atau cara perpanjangannya, dokumennya, dan tahapan-tahapannya. Nah, mungkin cukup sekian penjabaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.